Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul materialitas dan risiko. Dalam materi kali ini ada 8 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian materialitas. Yang kedua, pentingnya konsep materialitas. Yang ketiga, menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Yang keempat, mengalokasikan pertimbangan awal tingkat materialitas segmen atau salah saji yang masih dapat ditoleransi. Yang kelima, penetapan materialitas pada tingkat laporan keuangan dan saldo. Yang keenam, risiko audit. Yang ketujuh, hubungan antara risiko audit dan bukti. Yang ke-8 atau yang terakhir, hubungan antara unsur risiko dengan bukti. Dan saya, Dewi Sartika Nasution, sebagai penyaji materi yang pertama akan membahas dua poin. Poin yang pertama adalah pengertian materialitas dan yang kedua pentingnya konsep materialitas. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai konsep materialitas. Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Dalam standar akuntansi seksi 319, risiko audit dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam perencanaan audit dan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Materialitas merupakan besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Poin selanjutnya yaitu pentingnya konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat karena auditor yang bersangkutan tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, dan digolongkan dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau assurance sebagai berikut. Yang pertama itu, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat pengecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan. Dengan demikian, ada dua konsep yang mendasari keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu konsep materialitas yang menunjukkan seberapa besar salah sajinya dan konsep risiko audit yang menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Baiklah, sekian dari saya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ekawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Idealnya, auditor pada awal masa penugasan audit terlebih dahulu menetapkan nilai kesalahan penyajian gabungan dalam laporan keuangan yang menurutnya adalah material. Alasan penetapan suatu pertimbangan awal tentang tingkat materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan bukti audit menandai yang harus dikumpulkan. Auditor seringkali mengubah kembali pertimbangan awal tentang tingkat materialitas selama berlangsungnya proses audit. Dalam merencanakan suatu
audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkatan, yaitu tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Tingkat saldo akun karena auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo akun untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang selanjutnya ialah mengalokasikan pertimbangan awal tingkat materialitas segmen salah saji yang masih dapat ditoleransi. Selama masa perencanaan dapat mengalokasikan materialitas awal pada sebagai segmen dari proses audit. Alokasi pertimbangan awal tingkat materialitas ke segmen-segmen tahap kedua dalam penerapan materialitas merupakan hal yang wajib dilakukan karena bukti-bukti audit terkumpul berdasarkan segmen, bukannya terkumpul berdasarkan laporan keuangan secara keseluruhan. Jika auditor telah memiliki pertimbangan awal tentang tingkat materialitas tiap segmen, pertimbangannya tersebut akan sangat membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan. Sebagian besar salah saji yang terkandung dalam laporan laba rugi memiliki tingkat pengaruh yang sama besar dengan akun-akun raca akibat dari berlakunya sistem pembukuan double entry. Oleh karena itu, auditor dapat mengalokasikan tingkat materialitas baik ke akun-akun laporan laba rugi atau akun-akun raca. Tingkat materialitas yang dialokasikan ke saldo akun tertentu dibahas dalam SAS 39 AU 350 dinyatakan sebagai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Salah saji yang masih dapat ditoleransi bagi setiap akun tidak boleh melebihi 60% dari nilai pertimbangan awal. 60% dibulatkan, dan total dari seluruh nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi tidak boleh melebihi 2 kali nilai pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan membahas materi tentang penetapan materialitas pada tingkat laporan keuangan dan saldo. Penetapan materialitas pada tingkat laporan keuangan ada 3. Yang pertama, meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting, sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang kedua, pedoman kuantitatif, yaitu pada saat ini ada standar akuntansi ataupun standar auditing yang berisi pedoman tentang pengukuran materialitas secara kuantitatif. Dan yang ketiga, pertimbangan kuantitatif, yaitu berhubungan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material bisa menjadi material secara kualitatif. Penetapan materialitas pada tingkatan saldo akun. Materialitas saldo akun ialah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Tingkat tersebut salah saji bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun hendaknya tidak dicampur adukkan dengan istilah saldo akun yang material. Perlu dipahami bahwa saldo akun yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun yang tercatat dalam pembekuan, sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salah saji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakaian laporan. Risiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Penggunaan laporan keuangan merupakan unsur utama dalam resiko bisnis. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari sertifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi resiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada akhir proses audit, resiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Baiklah, saya Dea Putri Andini. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan membahas tentang apa hubungan antara risiko audit dan bukti.
Jika menginginkan resiko audit konstan, sedangkan tingkat materialitas dikurangi, maka bukti audit harus ditambah atau diperbanyak. Jika mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka resiko audit akan meningkat. Jika menginginkan risiko audit berkurang atau rendah, maka ada beberapa alternatif diantaranya, yaitu menaikkan tingkat materialitas dan mempertahankan bukti audit. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit dan mempertahankan tingkat materialitas, atau meningkatkan jumlah bukti audit dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang hubungan antara unsur resiko dan bukti. Hubungan antar unsur resiko semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor. Semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima, sebaliknya semakin besar adanya resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor. Semakin kecil tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Sekian, terima kasih.